Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan untuk hadir di majelis ilmu di tempat ini, Masjid At-Tauhid. Semoga kita senantiasa mendapat kemudahan-kemudahan untuk terus menghadiri majelis ilmu, membaca ilmu, menghafalkan ilmu, juga mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ayyuhal hudur, Ramadan sudah berlalu, menjadi saksi bagi kita semua, saksi bagi setiap orang, saksi baik bagi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaknya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah, karena dengan tangan Allah adalah hamba itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan atau di waktu-waktu yang lain. Dan hendaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkenan menerima ibadah-ibadahnya. Juga selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dimudahkan beribadah sampai ajal tiba. Karena tidak ada istilah nihayat atau waktu selesai ibadah kecuali apabila kematian datang pada seorang hamba. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah kepadamu sampai sampai yang artinya kemudian itu datang padamu. Ada orang-orang yang belum memanfaatkan Ramadan dengan baik, menyanyiakan atau meremehkan, maka masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali diri, memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah, dan juga dengan mengiringnya dengan kebaikan-kebaikan. Wa adbi'is sayyi'at hasanatan tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, niscaya akan dihapuskan keburukan. Ayyuhal hudur rahimakumullah taala. Setelah Ramadan sampai kewajiban ibadah itu masih terus berjalan, ya. Yang dilakukan setiap ada setiap tahun, lain-lain. Ada juga ibadah menjadi wajib dan yang sunnah. Ini harus kita perhatikan baik. Ada yang wajib yang harus kita utamakan, kita perhatikan terus. Ada juga yang sunnah yang tidak boleh kita pandang rendah. Sebab disebut hadis, tatkala seorang hamba salat wajibnya dinilai atau bisa kata tidak baik, ya, maka Allah taala berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'." Lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat-salat sunnah apa tidak. Jadi ini hendaknya menjadi salah satu penyemangat bagi kita semua untuk beribadah salat-salat sunnah. Karena salat sunnah itu akan menambal kekurangan dalam salat wajib yang terjadi pada ibadah kita. Selain juga punya manfaat-manfaat yang banyak, yang jelas salat sunnah
manfaatnya besar. Ketika orang itu kurang bersemangat atau abaikan, maka hadis ini menjadi pengingat dia lagi. Allah Ta'ala firman, "Uru hal li'abdi min tatawwu." Lihat hambaku ini memiliki salah satu habat yang akan menambah kekurangan atau kekeliruan dalam salat yang dia kerjakan. Ikhwan fillah rahimakumullah taala. Di pertemuan perdana ini setelah Ramadan, pembahasan kita dari terakhir untuk mengingatkan kita semua untuk mengingatkan, butuh terus diberitahu, mendapatkan mau'izah, mendapatkan tadzkir, bahkan mungkin mendapatkan perlu peringatan yang tegas, yang keras, agar hati kita ini menjadi lagi, agar kita menjadi faham lagi bahwa kita ini punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Bahkan bisa dikatakan di mana saja seseorang punya kewajiban yang harus diperhatikan. Di tengah keluarga dia ada kewajiban, di tengah masyarakatnya ada kewajiban yang harus ditunaikan, menjadi orang pegawai juga ada kewajiban yang harus ditunaikan, dan lain sebagainya. Kita semua itu perlu tahu kewajiban tersebut sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai warga kampung, sebagai warga negara, sebagai pejabat, dan lain-lain. Kita butuh untuk tahu kewajiban apa saja, sehingga kemudian faham itu harus ditunaikan, dan kemudian bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, pembahasan kita tentang kewajiban muslim dan muslimah. 4 kewajiban kita sebagai muslim yang disampaikan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala dengan berdalil surah Al-Asr, salah satu surah yang pendek dalam Al-Quran yang memuat tentang kewajiban kita semua, dan apabila seseorang tidak melakukannya maka akan menjadi orang yang lafi khusr, betul-betul dalam kerugian. Entah itu orang kafir yang jelas-jelas kepada Allah Ta'ala atau orang muslim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi asar, sungguh manusia itu, bahwa bangsa manusia itu betul-betul dalam kerugian. Betul dalam kerugian karena sifat kebodohannya, sifatnya tergesa-gesa, pandangan pendek. Demikian juga karena berbuat zalim dan sebab bau yang lain yang akan menjerumuskan seseorang dalam kerugian-kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang selamat dari kerugian itu. Alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Amilus, dan orang yang saleh. Lalladzina amanu, yang pertama, wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang tawasi dengan kebenaran dan tawasi dengan kesabaran. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Dalam surat yang mulia ini, yang pendek ini, seorang muslim akan tahu apa saja yang akan membuat dirinya itu selamat. Yang pertama, keimanan dia kepada Allah Ta'ala, atau
jadi orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah alaihi wasallam, menjadi seorang, maka ini adalah pangkal ke orang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak jadi orang yang kufur. Allah taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, kalau engkau itu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka, maka perbuatan-perbuatanmu akan terhapus dan engkau betul-betul termasuk orang yang merugi. Ini lawan dari keimanan. Orang yang beriman itu akan beruntung, dan sebaliknya orang yang kufur dia dalam kerugian yang sangat nyata sekali. Yang kedua, orang yang beramal saleh. Pangkal keselamatan berikutnya, atau langkah supaya seseorang selamat, adalah dia beramal saleh. Wa amilus salihat, orang-orang yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama kita ini, yang wajib ataupun yang sunnah, yang pokok ataupun yang cabang, ya, mereka akan selamat dari kerugian. Usia mereka ini menjadi usia yang berkah, usia yang baik, karena penuh dengan amal-amal soleh. Nah, sebaliknya kalau orang tidak beramal soleh, atau amal keburukannya itu lebih banyak, maka Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka orang ini orang yang merugi diri mereka sendiri. Ada timbangan kebaikan, ada timbangan keburukan. Ada al-mizan. Di antara keimanan yang harus kita imani adalah kita beriman adanya timbangan atau al-mizan yang akan digunakan untuk menimbang perbuatan-perbuatan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang perbuatan-perbuatan seorang hamba, kebaikan-kebaikannya atau keburukan-keburukannya. Allah Maha tahu si A ini kebaikannya lebih banyak, si B keburukannya lebih banyak. Tapi agar tanpa keadilan bagi siapapun, maka diadakan mizan atau timbangan untuk menimbang perbuatan-perbuatan seorang hamba. Ya, seorang hamba tahu dia dizalimi sedikit pun, kebaikan-kebaikan dia tetap ada, hilang, catatannya hilang, hapus. Demikian juga keburukan-keburukannya masih ada, tidak terhapus. Setiap orang akan melihat kebaikan yang dilakukan atau keburukan yang dia lakukan, walaupun itu sekecil dzarrah. Nah, barang siapa yang timbangan kebaikannya itu ringan sehingga kalah dengan timbangan-timbangan amal keburukannya, maka dia menjadi orang yang khasir, orang yang merugi juga. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Sifat berikutnya yang membuat seseorang selamat dari kerugian adalah tawasi bil haq. Mengajak-ngajak orang dengan kebenaran. Dan kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Nah, orang yang ingin selamat, langkah yang perlu dia lakukan adalah mengajak-ngajak orang kepada kebaikan. Memperingatkan orang dari keburukan, atau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Ini keselamatan bagi dirinya dan juga keselamatan dari masyarakat, bagi masyarakat, sehingga semua orang akan selamat dari bahaya yang akan menimpa semua orang kalau nahi mungkar itu tidak dilakukan. Jadi nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti safinatun najah, sekoci penyelamat. Apabila ada orang yang melakukannya, semua akan selamat. Tapi kalau kemudian semua orang itu acuh tak acuh, tidak peduli, yang penting saya berbuat baik, yang penting saya tidak beramal, tidak melakukan kemungkaran, mau tetangga melakukan apapun, saya melakukan, ini sikap tidak benar. Inginnya cari aman, di mana saja, akan saja ada potensi orang itu terancam dengan keburukan. Kita berjalan juga bisa terpleset di jalan, bisa juga nasallallahu salamah, kecelakaan dan lain-lain. Memang harus mencari aman, tapi bukan cara seperti itu. Tidak melakukan amar ma'ruf dan juga tidak melakukan nahi mungkar. Ini adalah suatu kekeliruan. Apabila seseorang, bahkan seluruh masyarakat itu bersemangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sekali lagi itu adalah keselamatan bagi dirinya, kebaikan bagi orang yang melakukannya, dan juga kebaikan bagi masyarakat secara umum. Sehingga nanti apabila ditanya di akhirat nanti, masyarakatmu seperti ini, apa yang kamu lakukan? Maka sudah ada jawaban. Sebagaimana yang dilakukan orang di masa Bani Israel. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Di sebagian mengingatkan, kenapa kalian itu mengingatkan orang-orang yang sudah celaka seperti itu? Maka dijawab, supaya nanti kami punya udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja di antara mereka ada yang bertakwa, ada yang kembali kepada jalan yang benar. Karena mungkin ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala, sebagian orang itu berbuat salah karena tidak ada yang mengingatkan. Sebagian orang selalu begitu dan begitu, salah maksudnya, karena tidak mendapatkan perhatian dari orang. Atau dia melakukan kesalahan supaya mencari perhatian dari orang. Bukankah ini yang kadang-kadang terjadi? Di rumah broken home, kemudian cari-cari kawan, akhirnya ketemu yang biasa di jalan-jalan itu. Biasanya di rumah itu tidak diacuhkan oleh kedua orang tuanya, kemudian dia pun cari komunitas-komunitas dan akhirnya ketemu. Ternyata mengajak untuk minum minuman keras. Orang ini mendapatkan istilahnya kenyamanan, mendapatkan teman yang mau mendengarkan di komunitas seperti itu yang salah. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk tawasi bil haq. Dan berikutnya supaya selamat juga dari kerugian, tawasi bis sabr. Bersabar dalam keimanan, bersabar dalam beramal, dan bersabar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam urusan dunia, seseorang yang mau sukses saja, dia dituntut untuk sabar. Maka hendaknya kita paham bahwa kesabaran juga sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan bagi siapapun untuk menjadi hamba yang baik kepada Allah Ta'ala. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam jauhi maksiat. Kalau Ramadan, sabar untuk berpuasa dari waktu fajar sampai waktu maghrib, ini kan berjam-jam ya. Kemudian sabar untuk sholat,
sabar dalam zikrullah, sabar untuk mengisi waktunya dalam membaca Quran. Nah, kita butuh kesabaran dalam kebaikan-kebaikan ini karena syaitan akan terus ngipas-ngipasi. Syaitan akan terus berusaha untuk memperdaya. Ketika orang misalnya sudah membaca Quran satu halaman, akan dibisiki, ya cukup. Yang lain saja belum membaca walaupun satu halaman. Atau ada yang membaca 5 halaman, maka dibisiki, ada semacam bisikan, sudahlah, cukup, sudah capek. Apalagi orang lain belum membaca sebanyak yang kamu baca. Begitu terus. Yang sudah sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, ada bisikan cukup, dan begitu. Sehingga kemudian kita dituntut bersabar atau melakukan mujahadah, melawan jiwa ini dalam rangka untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian seorang hamba mendapatkan rasa nyaman, rasa gembira dan senang dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini, saat seseorang itu bermunajat dengan Allah, zikrullah atau ibadah, dia akan mendapatkan kelezatan yang jauh lebih besar dari kelezatan kalau dia sedang makan makanan yang selezat apapun, atau wisata yang sangat menyenangkan manapun. Ada ketenangan, ada kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hudur rahimakumullah taala. Terkait dalil yang berhubungan dengan kerugian orang yang tidak mengajak kepada kebenaran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ayat ini disampaikan Syekh Atiyah rahimahullah taala dalam Tatimma Adwaul Bayan untuk menjelaskan bahwa ada orang yang ketika mengajak orang lain itu mengajaknya bukan kepada Islam, ngajaknya kepada ateisme misalnya, kepada budaya-budaya lokal yang sebenarnya bertentangan dengan tauhid atau bertentangan dengan ajaran Islam. Ada yang mengajak kepada sekularisme atau pluralisme dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Maka dalilnya adalah yabtaghi, barang siapa yang mengharapkan ajaran selain Islam maka tidak terima. Termasuk orang-orang merugi. Sekarang sebagian itu bersemangat sekali untuk menyebarkan ajaran terutama di kalangan muda, menyebarkan seolah Tuhan tidak ada, menyebarkan seolah-olah alam ini berjalan sendiri. Nah, semacam ini bisa akan mudah menyesatkan orang apabila tidak punya pegangan yang kuat. Nah, bagi orang yang punya pegangan atau tidak belajar akidah Islam, maka akan mudah untuk membantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang Badui dulu sudah paham ada kotoran unta yang baru saja ada unta yang kalau ada bekas tapak kaki berarti ada orang yang baru saja lewat, kan begitu. Nah, kemudian orang Badui ini kan, apakah langit, apakah alam ini dengan matahari, dengan bulannya, dengan bintang-bintangnya, api yang indah itu tidak ada bedanya.
tidak menunjukkan pada zat yang menciptakannya. Tentu tidak mungkin. Pesawat ada pilot, kapal ada kodanya. Sekarang ada taksi bisa jalan sendiri ya, tanpa supir, tetap saja dia dikendalikan. Ada yang mengendalikan. Ada sistem mengendalikan produksi manusia. Nah, artinya ikhwan rahimahullah ta'ala, setiap ciptaan yang ada di bumi itu tanda tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah sekali sebenarnya. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Ayat ini dulu membuat seorang musyrik itu menjadi orang yang beriman. Keimanan masuk ke dalam relung hatinya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Tiba-tiba tercipta begitu saja. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba besar, tiba-tiba pintar dan lain-lain. Amhumul khaliqun. Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tentu tidak. Yang pertama, tidak. Am khuliqu min ghairi syai'. Mereka tidak tercipta tiba-tiba dan juga tidak menciptakan diri sendiri. Karena sesuatu yang sebelumnya tidak ada tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Nalar yang diajarkan dalam Islam. Bahwa kita semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tercipta dengan tiba-tiba, juga bukan menciptakan diri kita sendiri. Ikhwani fillah rahimakumullahu ta'ala. Terkait kewajiban atau keharusan untuk sabar ya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian orang itu beribadah kepada Allah ala harf. Pinggir. Artinya dalam keraguan. Kalau dia mendapatkan sesuatu kebaikan, penghasilannya banyak, maka menganggap inilah agama yang benar. Oh, Islam benar. Kenapa rezeki saya menjadi lancar? Fa in asabatu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka jiwanya tenang. Tapi kalau kemudian ada cobaan, dia menjadi berpaling kembali kepada keburukan atau kekufuran. Maka ini termasuk khusranul mubin, kerugian yang nyata. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan surah Al-Had ayat 11 ini dengan menyebutkan bahwa dahulu ada seseorang yang datang ke Madinah, masuk Islam, tapi dia mengatakan, kalau istri saya nanti bisa mendatangkan anak, kemudian ternak-ternakku bisa banyak, maka ini adalah agama yang benar. Tapi kalau sebaliknya, berarti ini agama yang salah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya ini dengan kebenaran dan kesalahan agama? Kebenaran dan kebatilan satu agama? Tidak ada. Berarti orang ini tidak sabar. Tidak sabar di atas Islam, tidak sabar di atas kebenaran, tidak sabar di atas ajaran-ajaran yang dibawa Nabi SAW. Maka ia menjadi rugi. Begitu ada ujian, langsung murtad misalnya. Ada ujian, langsung mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pujian, langsung keluh kesah. Maka orang ini orang yang merugi. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan dalil surah Al-Asr ini menyampaikan bahwa ada 4 kewajiban
seorang muslim muslimah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga da'watu ilaih, dan yang keempat al-sabru 'alal adha fi. Nah, kewajiban pertama kita adalah al-ilmu, yaitu ma'rifatul huda bidalilihi. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah al-ilmu, yang artinya mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Dan dalil dalam Islam dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban pertama al-ilmu, yaitu ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal petunjuk yang ada dalam Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu agama yang landasannya dalil. Agama yang dasarnya ilmu. Bukan berdasar mimpi, bukan berdasar ilham, bukan berdasar wangsit atau yang lain-lain. Termasuk juga bukan dasarnya menurut saya atau menurut kami atau menurut akal kami. Itu bukan dasar agama. Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfal al-khauf aula bil mashi min a'la." Seandainya agama itu dasarnya adalah ra'yu, dasarnya adalah akal-akalan, kalau dipandang dengan akal, maka saat mengusap khauf, maka hendaknya yang diusap itu bagian bawah, bukan bagian atas. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan mengusap khauf atau sepatu yang panjang itu, yang diusap adalah bagian atasnya. Orang berwudu, kemudian dia menggunakan khauf, sepatu, semacam sepatu tentara, katakanlah begitu. Nah, kemudian ketika batal lagi, dia berwudu lagi, boleh tidak melepaskan sepatunya, tapi cukup dengan mengusap bagian atas sepatu itu. Nah, kalau akal manusia akan memandang yang pantas diusap, yang pantas dibersihkan bagian bawah. Tapi Rasul kita SAW menyebutkan kalau mengusap khauf itu yang diusap adalah bagian atasnya. Bagian atas diusap, sementara bagian bawah tidak diusap sama sekali. Atau di zaman sekarang, ikhwan rahimakumullah ta'ala, belum lama ya, ada sebagian ahli ya. Kalau dalam agama kita, air kencing itu najis. Kata dia, air kencing itu steril katanya. Barang steril itu ya tidak boleh disebut najis. Anggap saja itu steril ya. Tapi agama kita menyebut supaya kita membersihkan dari najis. Membersihkan najis yang mengenai baju kita atau lantai atau tempat-tempat yang lain. Anggap saja itu steril ya. Tapi kan baunya menyengat. Orang secara umum itu jijik juga. Jadi intinya ikhwan afadhi fillah rahimahullah ta'ala, kita dalam beragama itu tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu landasan pokok dalam agama kita. Nah, kita semua wajib untuk belajar karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu, siapapun itu, dan kita butuh ilmu-ilmu supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang lurus, dan orang yang selamat. Nah, ilmu-ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengutus rasulnya, Allah taala menurunkan kitabnya untuk kebaikan dan keselamatan kita. Allah taala berfirman di surah Ad-Dukhan, rahmatan min rabbik. Ya, Allah bicara tentang diturunkannya Al-Qur'an di Lailatul Qadar, dan Allah taala berbicara tentang diutusnya rasul, ya. Kemudian Allah berfirman rahmatan min rabbik, bahwa diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya rasul itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Maka jangan sampai seseorang itu memandang ajaran Islam itu menyulitkan atau mendatangkan celaka atau komentar-komentar miring yang lain. Nah, ilmu-ilmu dalam Islam itu banyak. Nah, hingga kita perlu tahu apa ilmu yang wajib kita pelajari. Nah, ulama menyebutkan ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang wajib kita amalkan. Ma yajibu amaluhu yajibu ta'allumuhu. Sebagian ulama menyebutkan kaidah ini, yang wajib kita pelajari adalah sesuatu yang wajib kita amalkan. Atau kaidah yang lain, ma la yas'u al-muslima jahluhu. Sesuatu yang seorang muslim itu tidak ditolerir, tidak ditoleransi apabila dia tidak tahu tentang itu. Kalau tidak tahu ya akan tercela. Kalau tidak tahu ya akan tidak mendapatkan udzur. Udzurnya tidak diterima. Kenapa kamu sholatnya seperti ini? Oh, enggak tahu, Pak. Nah, semacam ini tidak bisa diterima. Muslimah itu ya harus tahu sholat yang baik dan benar. Atau sebagian ulama menyebutkan ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita kerjakan atau muamalah yang akan kita lakukan. Jadi ada dua ibadah yang akan kita kerjakan. Mau sholat berarti harus kita fahami. Wajib kita faham tentang sholat. Wajib kita faham tentang puasa. Orang mau pergi haji, wajib untuk belajar haji. Tidak menggantungkan dirinya kepada ketua kloter atau ketua regu atau tokoh agama yang ada di kloternya. Tidak, tapi harus belajar sendiri dengan baik supaya hajinya itu bisa dikerjakan dengan baik di atas ilmu atau di atas pemahaman yang benar. Nah, bagian kedua, mempelajari muamalah yang akan kita kerjakan. Muamalah itu ya seperti jual beli, bisnis. Orang mau terjun di dunia bisnis harus belajar apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual, larangan-larangan dalam jual beli, supaya tidak menzalimi orang, tidak merugikan orang, tidak menjual yang diharamkan, atau tidak juga terjerumus ke dalam riba. Di semua harus belajar. Nah, hal lain yang harus dipelajari adalah mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang keharamannya itu jelas. Mencuri, berbohong, riba, membunuh, minum khamar, berzina.
Ini di antara muharramat, perkara haram yang memang harus kita ketahui. Harus diketahui setiap muslim muslimah. Dia harus belajar tentang ini supaya menjauhinya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memberikan contoh bahwa di antara ilmu atau ilmu yang wajib dipelajari adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling agung ya. Karena berhubungan dengan zat yang maha agung, yang maha mulia. Jika kemudian orang punya keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah taala. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi syirik besar, syirik kecil. Dia berusaha untuk dia selalu menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid atau bertentangan dengan tauhidullah ya. Kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan perantara antara Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang nasabnya ya. Di belum lama ada orang menyebut Nabi Muhammad itu orang Jawa ya, mungkin pernah ikuti ya. Dari satu komunitas ya. Nabi Muhammad itu orang Jawa katanya. Nah, tentu ini aneh ya. Sampai muncul pernyataan seperti itu. Padahal beliau orang Arab, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, dari suku Quraisy, bukan dari suku Jawa. Wa ma'rifatul Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ikhwan al-fadhil fillah rahimakumullah ta'ala. Kewajiban kedua yang disampaikan Syekh, al-amalu bihi. Setelah orang berilmu, maka dia itu hendaknya memetik buah dari ilmunya, yaitu mengamalkan ilmu. Ilmu itu sumber kebaikan, ilmu itu sumber petunjuk, maka hendaknya orang mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah dia pelajari. Kalau itu berupa perintah, maka hendaknya mengamalkannya. Kalau itu berisi larangan, maka hendaknya menghindarinya. Kalau itu berisi tentang halal haram, maka meyakini kehalalan dan keharamannya. Siapa saja yang memiliki pohon atau tanaman ya. Kalau tanaman itu tanaman buah ya, yang diharapkan apa? Berbuah. Bukan kerimbunannya. Bukan daunnya yang banyak. Mungkin orang seperti ini dia nanam mangga tapi enggak buah-buah, akhirnya ditebang saja. Karena tidak mendatangkan sesuatu yang diharapkan. Beda halnya dengan tanaman-tanaman bunga atau yang memang tidak ada buahnya ya. Dia tidak mengharapkan buah. Karena memang tidak akan pernah berbuah. Bunga itu tidak berbuah. Dan demikian juga ikhwan ya akhwati fillah rahimahullah ta'ala. Ilmu yang dipelajari seorang muslim itu harus membuahkan hasil. Kita harus memetiknya dengan cara kita mengamalkan ilmu tersebut. Kalau orang beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari, dia hakikatnya sedang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani orang-orang saleh, menjalankan perintah Allah Ta'ala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tidak mengamalkannya, dia itu sedang meneladani orang-orang Yahudi. Berilmu tapi tidak mengamalkan. Tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW tapi tidak mau mengimani, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, juga tidak mau masuk Islam. Padahal tahu, karena kesombongan mereka, karena kebencian mereka dan lain-lain, akhirnya tidak mau beriman. Sehingga sangat sedikit orang Yahudi yang masuk Islam. Karena ada kesombongan itu.
Ada yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Tapi jumlah orang Yahudi masuk Islam itu sangat sedikit sekali. Jadi orang yang beramal, mengamalkan ilmu itu, dia sedang memetik buah dari ilmunya. Dia juga sedang meneladani Nabi Muhammad SAW dan ingin menjadi orang-orang yang soleh, yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Itulah jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang sudah Allah beri kenikmatan. Bukan jalan orang sesat yang beramal tanpa ilmu, bukan juga jalan orang yang dimurkai yang tidak mengamalkan ilmu. Di setiap hari kita membaca Al-Fatihah, dan di situ kita selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan ilmu dan jalan amal. Jalan lurus as-siratal mustaqim adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal, dan dua-duanya harus berjalan. Dan di antara manfaat amal yang adalah membuat orang selamat dari, membuat orang itu tumbuh di atas Islam. Rasul kita selesaikan badiru al-a'mal fitan, bergeralah beramal sebelum datang fitnah. Di sini kata ulama menjadi petunjuk kalau beramal soleh itu akan menjadi penyelamat seseorang dari fitnah-fitnah, dari cobaan-cobaan, dari kesesatan-kesesatan. Karena fitnah atau kesesatan dan lain-lain itu ya akan mengajak orang supaya tidak beramal atau beramal semau-maunya atau menjauhi agama Islam. Yang jelas bahwa orang beramal soleh itu manfaatnya banyak sekali. Kalau ada seorang ahli kesehatan menyebutkan gerakan-gerakan ringan itu bermanfaat, maka kita pun harus paham juga bahwa amal-amal soleh itu manfaatnya juga sangat banyak. Olahraga itu manfaatnya banyak, maka kita mesti paham beramal soleh itu manfaatnya juga sangat banyak sekali. Belajar ilmu agama, dapat satu bab, satu masalah, itu manfaatnya banyak sekali. Apalagi orang yang rutin belajar, rutin mengamalkan ilmu. Kewajiban berikutnya dakwatu ilaihi, mendakwahkan ilmu, mendakwahkan kebaikan-kebaikan. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Jadi sudah disinggung bahwa yang hendaknya kita dakwahkan itu tentang kebaikan-kebaikan dalam Islam ya. Berdakwah itu ada caranya. Berdakwah itu dengan lemah lembut, dengan hikmah. Berdakwah itu ya tujuannya untuk mengajak orang kepada kebaikan, bukan malah menjauhkan. Nah, orang yang ingin berdakwah hendaknya punya sifat-sifat seperti itu. Ya, sifat tulus. Dia ingin mengajak orang kepada kebaikan bukan untuk lebih tinggi dari orang lain atau merendahkan orang lain, tapi ingin mari kita sama-sama sholat, mari kita sama-sama menutup aurat dengan baik, jauhi yang namanya nyinyir. Nyinyir itu dakwah apa bukan? Yang tukang nyinyir ya, itu bukan dakwah ya. Orang kalau dinyinyirin, dicela ya, nggak akan terima. Tukang nyinyir ya, tukang komentar, ini bukan dakwah, tapi merendahkan atau menyalah-nyalahkan. Padahal tujuan dakwah itu mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada ibadah yang benar, mengajak orang kepada tauhid ya. Nah, sekali lagi kadang-kadang orang ingin aman, nggak ingin hidupnya itu dibenci orang dan lain-lain ya. Ya memang tidak enak untuk dibenci orang lain,
tapi kita punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang sudah kita peroleh. Balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Balighu anni, ini adalah taklif, suatu tugas. Anni itu tasyrif, kemuliaan. Kan disampaikan itu sesuatu dari Nabi SAW. Walau ayah, takhfif, ringan. Ini 3 kalimat yang disampaikan Syekh Abdul Malik Ramadhani, hafizahullah ya. Balighu anni, sampaikan dariku. Sampaikan itu tugas, tugas itu berat. Anni, tapi di situ ada kemuliaan. Yang disampaikan adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Walau ayah, walaupun satu ayat, di sini ada takhfif. Tugas yang berat ini mulia, dan tugas yang berat ini ternyata ringan. Tidak harus menyampaikan semua Quran atau yang lain, tapi apa yang kita miliki silakan disampaikan. Mungkin di awal-awal akan maju mundur, berpikir gimana. Mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, itu sesuatu yang memang kadang terjadi. Nah, kalau kita sudah tahu ini adalah kewajiban, maka mari kita ambil peran kita dalam kewajiban ini. Di grup-grup WA sekarang banyak ya, grup kampung, grup mungkin SMP, SMA, dan lain-lain ya. Coba diperhatikan, ada nggak yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Mungkin ada. Tapi sekarang ada nggak yang mengajak, ayo kita sholat fardu dengan baik? Mungkin tidak ada. Kalau misalnya grup-grup di masyarakat ya ngajak pertemuan, ngajak gotong royong, ngajak bakti ya. Nah sekarang ambil bagian untuk menyampaikan hadis tentang kewajiban sholat fardu. Misalnya seperti itu. Atau menyampaikan tentang kewajiban bertauhid. Karena sebagian masyarakat juga belum tahu tentang masalah tauhid. Buktinya kemarin Syawalan masih ada ndas kebo yang dilarung. Padahal Komisi Fatwa MUI Demak sudah menyatakan itu haram dan perbuatan syirik. Nah, kewajiban yang keempat adalah sabar. Sabar untuk belajar, sabar beramal, dan sabar saat mendakwahi orang lain. Dan dakwah itu tidak mesti ceramah, tapi ngajak-ngajak, menyurati atau japri dan lain-lain itu juga sudah menjadi bentuk dakwah. Jadi mari kita punya pandangan, semangat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, dan kemudian seseorang sabar saat mendapati hal-hal yang kurang mengenakan dalam proses-proses atau langkah-langkah tersebut, karena memang kita harus sabar dalam banyak hal. Saya kira ini ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala yang kita bahas dalam kajian perdana setelah Ramadan, sebagai pengingat buat kita semua bahwa kita butuh ilmu, kita wajib beramal, dan kita juga hendaknya ikut menyebarkan kebaikan-kebaikan supaya kebenaran itu tampak dengan jelas di masyarakat dan kemungkaran atau kebatilan itu menjadi redup atau berkurang, atau orang malu untuk berbuat buruk di hadapan orang lain. Barakallahu fiikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.